Salam kerahiman. Hari ini 16 Januari kita akan baca lanjutan dari yang kemarin ya. 367B dan 528. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 367B. Maka aku berpaling kepadamu, hei kamu jiwa-jiwa pilihan. Apakah kamu juga akan gagal memahami kasih hatiku? Di sini pun hatiku telah dikecewakan. Aku tidak menemukan orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kasihku. Begitu banyak syarat, begitu banyak ketidakpercayaan, begitu banyak kekhawatiran. Untuk menghiburmu, biarlah aku katakan kepadamu bahwa ada jiwa-jiwa yang hidup di dunia ini yang mengasihi aku dengan mesra. Aku bersemayam dalam hati mereka dengan penuh sukacita. Tetapi jumlah mereka tidak banyak. Di biara-biara pun ada jiwa-jiwa yang memenuhi hatiku dengan sukacita. Mereka mengemban ciri-ciriku. Oleh karena itu, Bapa Surgawi memandang mereka dengan kepuasan yang istimewa. Mereka akan dikagumi oleh malaikat dan manusia. Jumlah mereka sangat sedikit. Bagi dunia, mereka adalah suatu pembelaan di hadapan keadilan Bapa Surgawi dan sarana untuk memperoleh kerahiman bagi dunia. Kasih dan pengorbanan jiwa-jiwa ini menopang keberadaan dunia. Ketidaksetiaan suatu jiwa yang kupilih secara khusus melukai hatiku dengan paling menyakitkan. Ketidaksetiaan seperti itu adalah pedang yang menembus hatiku. Lanjut 528. Pada hari Jumat dalam misa ketika jiwaku dibanjiri dengan kebahagiaan Allah, aku mendengar kata-kata ini di dalam jiwaku. Melalui hati Yesus yang ilahi insani, kerahimanku telah memancar ke dalam jiwa-jiwa seperti sinar matahari menembus kristal. Dalam hatiku aku merasakan dan memahami bahwa setiap pendekatan kepada Allah telah terlaksana oleh Yesus, dalam Yesus dan lewat Yesus. Nah, 367B. Maka aku berpaling kepadamu, hei kamu jiwa-jiwa pilihan. Apakah kamu juga akan gagal memahami kasihku? Ini suatu sapaan, suatu teguran yang Yesus ungkapkan kepada jiwa-jiwa terpilih. Apakah engkau juga akan gagal memahami kasihku? Jiwa-jiwa pilihan itu adalah jiwa yang tidak menonjolkan diri dalam bidang apapun. Biasanya jiwa pilihan itu adalah jiwa yang papa, yang paling lemah, yang paling sederhana. Jiwa-jiwa tersebut dipilih Tuhan untuk jadi alatnya, untuk karyanya yang paling besar. Jadi memang Tuhan memilih jiwa-jiwa yang papa, yang lemah, yang gak berdaya, justru untuk melakukan karya-karya Tuhan yang besar, yang luar biasa. Karya-karya besar dilakukan oleh jiwa yang paling tidak mampu melaksanakannya. Sebab hanya dengan cara ini, karya Allah dinyatakan sebagaimana adanya, yaitu sebagai karya Allah. Contoh ya, kalau kita jago masak, bikin masakan apa aja enak, kita masak enak, nggak kelihatan karya Allahnya. Tapi kalau orang itu nggak bisa masak, sama sekali nggak bisa masak, memang tidak bisa masak, dan tiba-tiba dia masak dan masaknya enak sekali, kelihatan ya, ada sesuatu yang membantu dia, yang menolong dia, yang membuat dia dari tidak mampu menjadi mampu. Itulah kerjanya Tuhan. Tuhan bekerja di orang-orang yang sederhana, yang papa, yang tidak berdaya, dan hasil kerjanya, hasil karyanya adalah karya yang luar biasa yang untuk membuktikan bahwa memang karya itu karya Allah, bukan karya manusia. Jadi, jiwa pilihan adalah jiwa yang dipanggil untuk mewujudkan suatu karya besar Allah. Justru kepapaan jiwa pilihan itu jadi bukti paling kuat bahwa ini bukan karyanya,
tapi karya Allah. Kalau kita refleksi, kita masuk ke dalam kehidupan kita masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing, Tuhan juga bisa pakai kita untuk berkarya untuk karya Allah yang besar. Di mana keluarga yang tadinya berantakan, yang egois, yang mau menang sendiri, dengan karya Allah, maka keluarga itu dapat menjadi rukun, dapat menjadi bersatu, dapat menjadi solid. Maka mari kita jangan sombong, jangan merasa bisa, tapi papaklah di hadapan Tuhan, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, serahkan semuanya masalah pada Tuhan, biar Tuhan yang lakukan step by step-nya. Di sini pun Yesus katakan, hatiku telah dikecewakan. Aku tidak menemukan orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kasihku. Yesus sharing, ya, memberikan satu sharing, satu kesaksian bahwa hatiku dikecewakan. Kenapa hati Yesus kecewa? Karena aku tidak menemukan orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kasihku. Ini menjadi refleksi, menjadi teguran, menjadi suara untuk kita semua. Yesus katakan bahwa tidak ada orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kasihku. Coba kita lihat diri kita masing-masing. Apa yang kita sudah lakukan? Allah memilih suatu jiwa, dan jiwa itu akan menjadi jiwa pilihan kalau ia menyerahkan diri sepenuhnya pada kasih Allah. Kita refleksi ke diri kita masing-masing ya, apalagi sekarang kan tahun refleksi. Tahun untuk kita melihat kembali apa yang sudah dilakukan. Dan di sini jelas dikatakan Allah memilih suatu jiwa. Allah memilih kita semua. Satu pribadi lepas pribadi. Allah pilih untuk menjadi alatnya. Untuk menjadi perpanjangan tangannya. Supaya suatu karya Allah bisa terlaksana. Tapi kita baru jadi orang pilihannya. Baru jadi jiwa pilihannya kalau kita menyerahkan diri sepenuhnya pada kasih Allah. Kalau kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya pada kasih Allah, maka kita menjadi jiwa-jiwa pilihan. Manusia menyerahkan diri, maka kasih Allah akan terus mengalir di dalamnya. Itulah tujuannya. Jadi kita perlu menyerahkan diri pada Tuhan supaya Tuhan dengan leluasa mengalirkan terus kasih-Nya. Menyerahkan diri untuk makin mencintai dan dicintai Allah. Dikatakan lebih lanjut, begitu banyak rahmat, begitu banyak syarat, begitu banyak ketidakpercayaan, begitu banyak kekhawatiran. Kita yang dipanggil sama Tuhan, yang dipilih sama Tuhan, sering menolak dalam tanda kutip ya. Karena kita banyak dibebani oleh kekhawatiran, ketidakpercayaan. Masa sih Tuhan karya besar itu saya yang kerjakan? Nggak percaya, pasti salah. Saya salah ngerti, salah mendengar, salah menangkap pesan Tuhan. Atau buktikan bahwa saya memang dipilih. Nah itulah yang menyebabkan yang jadi hambatan untuk kita jadi jiwa pilihannya Tuhan. Itulah keraguan-raguan kita. Benar nggak ya saya yang dipilih Tuhan? Nggak mungkin lah Tuhan berbicara sama saya. Apa yang saya dapat kalau saya sudah melaksanakan firman Tuhan? Gimana reaksi keluarga? Keluarga belum tentu support apa yang harus saya lakukan. Banyak orang yang lebih pintar, kenapa saya? Nah itulah hambatan-hambatan. Ya. Hambatan-hambatan di mana kita nggak bisa menjadi jiwa-jiwa pilihan Tuhan. Untuk menghiburmu, biarlah aku katakan kepadamu bahwa ada jiwa-jiwa yang hidup di dunia ini yang mengasihi aku dengan mesra. Yesus menghibur Suster Faustina, mengatakan bahwa ada jiwa-jiwa seperti itu. Dan aku bersemayam dalam hati mereka dengan penuh sukacita, tapi jumlah mereka nggak banyak. Jadi hanya sedikit sekali.
orang yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Ini menjadi satu tantangan, satu ladang untuk kita di tahun 2021 ini menyediakan diri untuk bisa di mana Yesus akan bersemayam dengan penuh sukacita dalam diri kita masing-masing. Mereka mengemban ciriku, oleh karena itu Bapa Surgawi memandang mereka dengan kepuasan yang istimewa. Jadi kalau kita melaksanakan apa yang Yesus minta, Bapa Surgawi juga akan melihat, memandang kita dengan kepuasan yang istimewa. Mereka akan dikagumi oleh malaikat dan manusia. Tapi jumlah mereka sangat sedikit. Kembali lagi ya, jumlahnya sangat sedikit. Oleh sebab itu inilah saatnya yang masih Tuhan berikan kepada kita. Kita masih hidup, punya tugas, punya kesempatan untuk menambah jumlah yang sedikit itu menjadi semakin banyak. Bagi dunia, mereka adalah suatu pembelaan di hadapan keadilan Bapa. Keadilan Bapa Surgawi. Dan sarana untuk memperoleh kerahiman bagi dunia. Orang-orang seperti itu ya. Kasih dan pengorbanan jiwa ini menopang keberadaan dunia. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi peran mereka adalah menopang keberadaan dunia. Mari ini menjadi kesempatan buat kita juga untuk menjadi penopang dunia ini. Ketidaksetiaan suatu jiwa yang kupilih secara khusus melukai hatiku dengan paling menyakitkan. Kalau Tuhan sudah pilih kita sebagai jiwa-jiwa terpilih, tapi kita nggak setia, nggak taat, maka Yesus katakan engkau melukai hatiku yang paling menyakitkan. Jadi dari sekian banyak kelompok orang-orang dengan jiwa yang terpilih ini, kalau dia melakukan ketidaksetiaan, dialah yang paling menyakitkan Tuhan. Ketidaksetiaan seperti itu adalah pedang yang menembus hatiku. Ini menjadi satu curhat Yesus pada kita semua. Kalau kita enggak setia, itu akan menyakiti hati Yesus. Kalau kita enggak setia, maka itu seperti pedang menembus hatiku, kata Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih mau terus menyakiti Tuhan atau menyenangkan Tuhan? Di situ dengan jelas dikatakan ketidaksetiaan. Jadi mari kita semua bersama-sama berusaha mohon rahmat Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang setia. Itu aja untuk hari ini. Saya tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pengajaran pada hari ini. Kami menjadi tahu bahwa ketidaksetiaan kami yang sering kami lakukan, kami langgar, karena kami anggap itu urusan-urusan kecil, itu perkara-perkara kecil, tapi justru itu yang menyakiti hati Yesus. Ampunilah segala kesalahan kami ya Tuhan. Urapi kami, mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang lebih setia. Agar kami setia di hadapan-Mu Tuhan untuk melaksanakan firman-Mu, untuk bertanggung jawab akan tugas-tugas kami, kodrat kami, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai atasan, sebagai teman, sebagai bawahan, untuk menjadi orang-orang yang setia. Setia di dalam Engkau Tuhan. Urapi kami, mampukan kami Tuhan, agar kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu, kami menjadi jiwa-jiwa yang Engkau pilih untuk melaksanakan firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.